Oke, thank you Dona Fiska. NPD, buset bang. Kenapa nggak Red Ranger lagi bang? NPD Kumpo. Sama lebih enak Fire. Heart Fire. Harus Heart Fire. nggak bela berapi-api juga keren. Keren ya, keren sih. Berapi-api terus sih. Yang nggak berapi-api kayaknya Frost. Kok lu gitu sih sama PD? Yang gitu kak. Aku kan serak bawang. Lihat sih, pistol round. Toxin screen down. Full sense. Poison orb Langsung ya berempat. Masuk ke dalam S side. Nah, kelihatannya udah ke spot. Poison's off. Ivy. Sempat ngelowin Primi. Sedikit snack flight. Sempat mendelay. S side fully control. Pemain dari Full Sense. Nong Shim. Mereka akan coba slowly but surely. Mereka mulai retake cepat. Gak ngasih space sama sekali. Jit Boys dapat satu buah kill. Dan terlihat Nong Shim masih akan coba menahan Extros. Sempat mendapat dua dan RB nge-spot dari seorang Cruz. Coba dimain-mainin. Di-delay lagi Ivy. Harus menangin duel yang penting ini. Sephiroth down. And it's all on Cruz. Yang gak bisa kemana-mana. Nong Shim respon rush dari Full Sense dengan kecepatan juga. Kenapa ye? Bisnis sendiri ye. Kenapa itu kira-kira? Dari si siapa? Sephiroth sama si Cruz. Kan nah, kalau masih ada smoke bareng-bareng aja dong harusnya dong. Kan Iya. tahu satunya Heaven. Kenapa harus sendiri-sendiri? Jadi pahlawan. Membingungkan coy, bener sih kata Frost juga. Kebanyakan nge-throw ronde-ronde penting. Lu kalau mau main agent kayak gini tuh lu harus perfect cuy. Jujur, kayak dan itu tuh hal yang bener-bener susah. Dan tadi kelihatan kan begitu nggak perfect dikit kalau dia udah tamat. Pop flash, keluar bareng-bareng, RB dari backside, menang duel, langsung aja lah swing bareng-bareng. Gak usah pakai babi pu, swing bareng-bareng, cepet aja kelarin. Cepatkan, bereskan, kata Nong Shim. 2-0 Full Sense. Tidak berkutik sama sekali di koron mereka. Tapi ya memang mereka juga gak punya plan yang gimana-gimana banget sekarang nih. Ronde ketiga mereka wajib menang secara bersih. Tapi tadi aja di map yang pertama ronde ketiga itu menang bersih aja juga gak menentukan mereka akan main bagus. Gitu. Semuanya kelihatan dari pistol orang pertama sih. Primi deadlock lagi. Sekarang attacker lagi. Ada yang ngomong tahu di chat. Apa? Primi deadlock udah kayak Messi main kiper ya, gue setuju. Weis. Gue setuju itu. Messi main kiper. Gue setuju. Jujur, bener. Jujur janggal kan? Janggal. Ibarat kata penembak first layer disuruh main paling belakang. Itu. Atau minimal lu taruh dia di second entry lah. Kayak Ibarat, si Extros ini. ibarat Mbappe lu jadiin back. Iya. Bingung. Buat Ronaldo suruh main CDM. 2-0. Sekarang Full Sense. Kelihatan masih ngeraba-raba di arah bagian mid. Trailblazer. Dibuka kembali, membuka jalan. Grafnet nggak connect dan coba di delay. Satu buah crossfire. Fan-nya diusir. Nice shot dari Jit Boys. Karena Francis ter-shut down. Masih ada Ivy. Lurk dari Sephiroth terlihat cukup berbahaya. Tapi setidaknya kayaknya bakal jadi round cukup disiplin, tapi no. Ivy dia memilih buat nge-pick dan Sephiroth tumbang. Tapi Ivy bermain terlalu depan. Oh no. Masih sempat dapetin satu kill. Spike-nya ter-reveal. Legit Boys. Datang dari Haven, Dambi tumbang, Extros masih punya run it back. Jelas ini masih kelihatan doable untuk Nong Shim. Kayak nggak aware. Untungnya ada trade dari Cruz. Meskipun sempat terkesan why. 1 lawan 2, spike-nya di plan lumayan buka dan gue gak ngerti apa yang terjadi. Untung sih masih menang, tapi gue gak ngerti apa yang terjadi. Menang aneh sih. Udah nih, lu bayangkan kalau Primi nggak main deadlock di situ cuman holding angle, udah menang dari tadi, Po. Kalau dia nggak sibuk sama util, nggak sibuk nih sama gravity net apalah itu. Apa sih namanya? Graphnet kan? Iya, Graphnet. Udah menang duel.
Kenapa tuh harus ancang-ancang megang bola? One enemy Menurut remaining. lo? Last player standing. Gue aja nggak paham kenapa gitu. Jadinya mahal kan menangnya. Nah itu. Oke. Well, Full Sense masih punya ekonomi memang. Tapi jelas mereka nggak punya kontrol di game kali ini. Operator di tangan Fate. Terserah lah Nongshim. Kalau masih menang mah ya udah. Sapphire akan dikirim untuk nge-flank dari arah A main. Udah sampai ke area ramp. Exros ngambil off angle. Masalahnya salah taruh crosshair dan nge-weave. Di triple pick langsung oleh pemain-pemain dari Full Sense. 4 lawan 5. Jit Boys gabung sama rekan-rekannya datang dari arah fans. Heaven A dipastikan clear untuk sementara waktu. Tapi Dampi operatornya miss. Berhasil cross ke area screen. Full Sense harus masuk ke side sekarang. Mumpung masih ada smoke di area ini. Spike pun di plan. Dan sekarang retake akan dikerahkan oleh Nongshim Red Force. Masih 5 lawan 4. Spike udah ke plan aman. Seharusnya karena Jit Boys juga punya showstopper. Mungkin kalau nggak ada gerakan tambahan, jelas ini bakal jadi angka kedua buat Full Sense. Langsung dibuka showstoppernya. Jit Boys menahan. Dambi coba untuk membuka jalan. Belum dikeluarin sama sekali. No. Showstopper memang terbuang tapi good stun. Jit Boys dapat 1 kill. Prancis. Trade-nya nggak seimbang, terlihat 3 lawan 2, kelihatan cukup shaky dan Full Sense keluar mempertahankan side A dengan cukup baik. Jadi 2 sama. Di awal agak sayang sih, Exodus punya run it break, cuman mainnya terlalu depan. Mungkin mereka expect-nya cuma ada 1 kali ya. Karena kan biasanya di-lurkin nih di bagian ramp-nya sama si Cypher. Well, good adaptation lagi-lagi dari Full Sense. Tapi jelas nih kayak masih kelihatan apa ya, kayak geter-geter nih. Itu tadi masih respons yang bagus sih Masih dari bagus, Jit Boys ya. Dia langsung respons cepet buka showstopper. Dan sekarang A lobby bakal di-push. Loh, TP ke depan buka. Memang akhirnya Sephiroth tumbang, tapi dalam proses tersebut 2 pemain dari Nongshim Red Force hilang. Side B harus dirasa cepat kilat karena A lobby-nya di push. Jit Boys mampu mendapatkan kill. Masih ada 1 pemain lagi dari arah backside, which is Ivy. Yang langsung tumbang dengan Pain Shell setelah mampu mendapatkan 1 kill. 1 lawan 3 harusnya di atas kertas Full Sense. Akan mampu mendapatkan keunggulan di scoreboard dan itu dia tidak membutuhkan waktu lama untuk mengkonfirmasi hal tersebut. 3-2 Full Sense is back. Is back. Ini kan baru enak ya kelihatan mainnya. Tapi iya, Mas Arbi buru-buru lah ya. Karena dia tahu nih kena paranoia, cuman kan masih ada kelihatan range of sight-nya. Kalau lu kena paranoia. Okay, well, ini adalah hasil yang maksimal. Bisa dilakukan sama Nongshim. Senjata ala kadarnya. Sekarang Dambi yang bakal disuplai 1 buah operator. Paranoia early. Mulai mengusir beberapa pemain dari Full Sense yang ada di garage. Mid kembali diambil alih. Later. Kan belum kemarin tapi run it back ya. Karena dari siapapun dan Primi menangkap Extros. Ivy terspot. Tapi kalau dia nge-swing lagi, ada 3 orang yang harus dia lawan. Bukan keputusan yang bijak dari Ivy. 5 lawan 3. Full Sense berhasil untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka. Sekarang jelas sudah sulit. Kecuali Arbi bisa make a play untuk kesekian kalinya. Karena Full Sense, kelima pemain mereka bakal langsung nge-hit menuju area side B. Tapi sih benar sih bacaan dari Nongshim sih. Mereka stack 2 Heaven, 1 Hell, dan gak dicek. Arbi mampu mendapatkan 2 kill dan flooding langsung dilakukan oleh Nongshim Red Force. Tapi untungnya Full Sense, mereka menang dari segi jumlah pemain, mereka punya kuantitas, jadi untungnya trade-nya masih jalan. Itu posisi 4-3-3 udah kalah dari tadi.
Tinggal 3 udah kalah lihat tadi. Udah. Cuman untungnya karena 5 lawan 3 mereka masuk bareng-bareng. Secara teori emang kalau main kuantitas sudah pasti diunggulkan. Iya. Jadi masih bisa nge-trade dari pemain-pemain full sense. Dan untungnya juga dampingan pakai operator ya. Jadi one hit one kill ada waktu lah buat dia apa namanya di position atau enggak harus Time out. ngokang lagi dulu tuh operatornya. Dan sekarang time out harusnya sih dari Nongshim Red Force. Dan bener aja karena dari tadi mereka nggak bisa untuk meredam nih mini games ataupun eksekusi yang cepat lambat dibangun oleh Full Sense. Dia benar-benar fluktuatif banget dari cara mereka ngebawain kontrolnya, tiba-tiba diperlambat lagi, muter lagi. Dan Nongshim Red Force tuh mereka dalam proses defaulting dari Full Sense itu kemakan satu-satu. Jadi kayak kemakan korban, nggak ada trade, 3 lawan 5, kalah jumlah pemain, nggak berani buat explore lebih, cari info. Iya dan habis. Margo ya mbak. Pangku lagi dong. Pangku lagi mbak. Bucin dong mbak, bucin dong. Bucin dong. Bucin di stage sih mewah ya kayaknya. Mewah. Wah, tapi Nongshim seperti yang Cibels katakan ya. Bener mereka kemakan dari duel yang sejauh ini Full Sense. Kalau pengen ngontrol satu area itu pasti bawain 3 sampai 4 pemain. Dengan utility yang begitu banyak. Mungkin ini adalah kebangkitan Full Sense sendiri. Lawan Rams. Itu banyak pemain dari Full Sense akan coba floating in. Francis bisa berbuat banyak shot stopper online. Jet Boys menangkap Dambi, begitu pun dengan Killua. Mendapatkan Francis karena Ivy. Semua tembakannya miss dan langsung dilahap oleh Jet Boys yang lagi berapi-api. Misalkan X-Ross. I have the spike. The new guy in the town. Yang tinggal menunggu ajalnya aja. Karena Full Sense. Kali lagi kedisiplinan. Itu yang mereka terapin, kuantitas. Mungkin di map 1 nggak begitu kelihatan. Tapi di map split. Mereka udah full reset. Next Ross. Bakal dibunuh. Flashnya memang perfect. Tembakannya tidak perfect. Flawless. Full Sense is back dengan permainan yang sangat-sangat berstruktur. Full Sense is back ini, is back. Back. Is back banget dah. Tapi ini dari Nongshim itu mereka tadi lagi eco. One enemy. Gak boleh jumawa dulu. Udah lama-lama flash tiba-tiba flash dia. Kamu main gue aja. Apa artinya? Nah, Ya aduh, aku udah tungguin dari tadi. Recon dibuka ke mid, tapi Jet Boys langsung ambil area rem secara cepat. Operator dari Dambi gak bisa menemui target. Perkara smoke tersebut dan langsung ditinggalkan area rems. Jadi mau gak mau harus buka util dan re-clear. Bareng-bareng ini kesempatan emas bagi Full Sense untuk langsung cepet menuju ke arah side B. Karena kalau kita lihat Nongshim mereka udah mulai rotate ke area spawn, cuman ding semata Perkara pakai Phantom. Dan Cruz itu mampu mendapatkan first blood, Killua jaga area mail room, mampu mendapatkan kill. Jet Boys ternyata mampu mendapatkan kill, dijumin dari arah mid-nya. Cosmic Divide langsung dibuka. Wah, ini sih call ya yang dibawakan oleh Full Sense itu bener-bener selalu berubah-ubah cuy. Bikin Nongshim Red Force nebak-nebak ada di mana nih keberadaan pemain-pemain dari Full Sense. Ada di mana-mana cuy. Jet Boys tiba-tiba di arah Heaven A. Dia udah punya showstopper lagi. Gila. Farming bos. One enemy remaining. Farming kill, farming aura. Gak dikasih save. Iya. Sama sekali nggak ada ekonomi buat X-Ross. Di-cut dari semua arah dan pinternya Full Sense tadi ya kayak langsung secel, buka Seekers dan ngebuat Nongshim. Wah ini kayaknya kalah lagi nih karena di last round mereka heavy ke arah rems kan. Ini sekalinya di fake cuman buka secel, buka bumbot, udah ketarik semua rotasi dan Harbi nahan sendirian. Phantom Moment 140. Ngeding kepala doang dan Jet Boys, what a performance.
Gila. One enemy. That might Nyala, be betul. Lurker the bad player. Hey, Jit got 5 orbs that round. Let's go, Jit. Lihat. 5 orb. Satu Let's round. Gak apa-apa dah kalau Primi nggak main. Terus seenggaknya ya mainnya ini enak nih dilihat. Primi akhirnya bisa kesempatan ngopi ya. Iya. Kapan lagi dia ngopi di Pasifik? Nyantai dulu, nyantai. Santai dulu. Bahaya. Smoke. Sekali PW yang spot. Ada di bagian Rams. Nice oleh di bagian fan. Showstopper yang sama Ya, spotnya. Good for one. Vextros. Nice satu buah kill. Huge pastinya karena full sense. Sekarang kehilangan duelis, mereka kehilangan sang playmakernya. Keluar, coba di kontes lagi di arah bagian Rams. Salah duel. Masih ada Killua yang mungkin saja bisa kembali membawakan keunggulan untuk full sense di mana RB. Sang IGL yang akan diuji. Banyak senjata drop di arah bagian Rams. 30 seconds Dua. left. Langsung ngeplan 1v1 Spike planted. yang sangat krusial untuk Nongshim. RB ngambil Guardian dan Killua. What a clutch, Red Bull clutch didapatkan. 7-2, full sense menyala semua, tidak hanya Jit Boys, dan ini merupakan kesempatan emas mereka membungkus match split. gue mulai ragu nih sama PD di Korea. Naps tuh. Emangnya ini beneran yang pick map ini Nongshim yang tadi full sense. Balik Orang lagi. kebalik. Standing. Gua rasa ini pengaturan ya. Remain. Aturan. Pengaturan. Setting, Ini setting. pengaturan dikit-dikit. Oh! Gimik ini gimik. Gimik. Gak gimik. Nggak makan. Bumbot ngambil bimin. Toxin screen down. Take a back smoke. Wah, full sense dari tadi jujur ya. Dari segi strategi mereka yang mereka bawain. Itu tuh Nongshim maksa buat reclear fight terus menerus. Karena dibikin question marknya banyak di side. Dari tadi sih first lane tuh gak didapetin sama pemain-pemain Nongshim. Sekarang nih baru dapet first lane Amen. Tapi akibatnya mereka gak punya first lane B-man. Prowler dibuka, Sephiroth main deket, buta total, masih selamat. Dan orb diamankan. Info masuk harusnya yang ngambil orbnya bukan Exros. Jadi ada dua pemain nih dari arah Amen. Ada Fate dan juga ada Phoenix. Sementara RB harusnya ketahuan sering main di B dan dicek area triple. Ivy mampu mendapatkan trade. Repost ke arah backside. Side yang bakal di-hit sekarang. Sephiroth membuka jalan masuk dari arah Amen. Exros off angle dari arah side. Mampu mendapatkan satu kill. Tidak ada trade dari Cruz. Flash dibuka. Primi telat. Spike drop di tengah jalan. Nongshim Red Force harusnya masih bisa buka puasa di ronde ke-10 ini. Kecuali ada kesan fatal. Tapi ruang untuk kesan fatal 10 tersebut sih seconds minim ya, left. dengan tersisanya 8 detik, 7 detik bahkan. Minus safe to say, angka 3 akan diamankan oleh Nongshim Red Force. Yes. Finally ya. Dan tadi kayaknya Full Sense nggak expect kalau misalkan di dalam S saja itu ada si Extra. Nah, kelihatan dari cara entry-nya yang terlalu polos, semuanya fokus ke arah bagian screen. Dan ya kedua pemain yang masuk. Spike, objektifnya drop. Primi dan satu kawannya ya masih ketinggalan. Ya, bagian ini. Huge double kill dari Extros. Nice. 3-7. Masih banyak PR memang dari Nongshim. Mungkin ini adalah lembaran baru yang menarik buat Lee ataupun kecil gap angkanya. RB seperti biasa, para di bagian awal. Terus coba buat nge-jiggle. Informasi emang dapat sih dari RB. Minimal ada 2 lah itu tadi. Kayaknya udah terlalu sering RB buat main di area side. Bring them down. Yes, buka Prowler. Deteksi ada satu pemain. Dan mungkin ini bisa jadi switch and bait yang berhasil dari Primi. There.
Full Sense memilih untuk menarik diri. Belum nentuin side mana yang kira-kira bakalan di-execute. Tapi yang jelas bukanlah A side, melainkan B. Jadi kalau ke B harusnya lumayan menarik karena inget RB udah gak punya paranoia. Jadi delay power harusnya lumayan berkurang dari Nongshim. Nah, ini udah mulai kedengeran suara-suara dari RB main. Flash udah dibuka. Flash kedua sekarang RB ketahuan ada di arah backside. Pick sendirian, tumbang di tangan Jit Boy. Francis swing di waktu yang tepat, mampu mendapatkan kill. Begitu pula Ivy dari arah Heaven, double kill. Tapi Primi masih datang sebagai trade. X-Ross run it back-nya langsung kembali lagi ke area screen. Dan diketahuan ada dari arah Heaven, dari arah Hell. Primi tidak bisa berkutik sama sekali. Dikejar dengan overdrive. Flash dibuka, tapi ini jelas adalah situasi yang sulit. Langsung aja swing lebar, swing dekat. Nongshim Red Force berhasil mendapatkan angka lagi 2 kali berturut-turut. Itu perkara Dambi sih make a play, dia langsung buka overdrive. Nggak ngasih full sense buat recovery sama sekali, nggak kasih full sense buat reposition. Nangkep basah si Primi yang habis sibuk tuh sama run it back. Yeah. Dan Nongshim Red Force recovery yang manis. Perkara Dambi make a play dari Heaven. Timing juga lagi, ada overdrive. Udah Nice, dibuka, supported tapi main. di clear di area bagian Hell-nya. Time to explode. Semuanya kelihatan mulus. Operator di tangan Dambi. Terus ada Viper Speed menuju ke arah bagian garage dan RB bakal digeser sedikit buat main di area bagian mid. Tapi kan Nongshim lambat laun udah mulai ngebaca sih. Karena Full Sense ini kan hampir setiap round mereka pasti kontrol mid. Mungkin enggak. Jadi tinggal gimana caranya dari Nongshim. Mereka bisa nge-counter mid area ini atau enggak. Kayaknya Full Sense mereka bakalan taruh 4 pemain buat menelusuri daerah Vipers ke jadi Snake Bite. Langsung di commit. Jit Boys bermain dengan timing. your trail. Seekers out, Gravlet sempurna. Dan coba untuk dibungkus. Memang gak connect siapapun. Tapi masih ada Ivy. Juga 2 pemain lain yang sudah berhasil untuk membangun stronghold. Sapphire menjadi kunci kali ini. Mendapatkan timing yang sempurna. Cruz juga dapat 1 buah kill. Sapphire menjadi pembeda dan berhasil untuk menutup first half. Jadi angka ke-8 untuk Full Sense. Switching sides. Sapphire dari tadi kalau dikasih space nembak sakit tuh tembakannya. Tenang. 내 땅에선 Tenang banget dia. Stack gamble dari pemain-pemain Nongshim Red Force tadi jadi terasa rapuh sih perkara Sephiroth cuy. Kill keduanya itu apaan itu? Sambil ngedip bro. Halftime. Tas. Tas. B-nya clear. 8-4 Full Sense. Mulai bangun baru ini permainan baru. Baru ini kejeniusan Frost ini. Kejeniusan. Kalau tadi apa emang? Tadi kelucuan Frost. Kelucuan. Sekarang kejeniusan Frost. 8-4. Pistol run wajib nih dimenangin sama Nongshim. Karena kalau sampai Nongshim kehilangan pistol, ceritanya mungkin mirip nih sama first map dari Full Sense tadi. Kegulung banget. Tapi kalau mereka menangin pistol, bikin pertandingan jadi 8-6. Game is on sih menurut gua. Ya apalagi kalau dapetin bonus ya. Mungkin bisa ada comeback moment. Let's see. Nongshim Red Force yang kali ini akan bermain sebagai attacker. Full Sense ngebawain deadlock. Seharusnya mungkin ada 1-2 setup defense yang jauh lebih solid. Balik lagi, Jit Boys 19 kill. What a performance. This goes here. Di anak muda satu ini. Langsung Nongshim. I'm out of here. Coba ngejemput bola ke arah bagian inside. Oh, terus udah ke spot, langsung ditabrak. Tumbangan secara instan, tapi masih ada Sapphire. 1 buah anchor. Sayangnya tidak bisa bertahan lebih lama.
4 melawan 3. Spike hasil di plan. Spike planted. Apakah Jit Boys bisa ngebongkar ini? Nasty shot. Oh no, 2 akhir temukan. Keadaan sudah berbalik. 3 lawan 2, Exros. Tapi 1 kill. Kembali regroup, Jit Boys. Belum ready dengan gunnya. Francis Remaining. Wah, Last sudah player terpojok. standing. 1v1. Dua-duanya low, tapi Exros punya angle yang jauh lebih nyaman. Oh no. Curveball. Langsung dibuka, terkena flash, tapi Jit Boys dia akan bermain dengan waktu. udah no time ya? Oh, masih ada waktu. Masih ada. Mungkin tersisa 0,1 detik. Apakah ada waktu? Nongshim berhasil terselamatkan karena 1 bola dengan Spike dan Exros. Perfect buying time. Emang kalau soal waktu nih Nongshim sih. Spike planted. Apakah ada waktu? No time. Dan Nongshim menang. Lalu ya, sahabat mulu deh. Kali ini menangnya menang 1 round, menang pistol. Kalau waktu itu sih menang turnamen. Menang slot, waktu itu sih menang slot passing waktu itu. 5-8 pistol round dimenangkan oleh Nongshim. Artinya apa adik-adik? Comeback kah? Masih bisa comeback. Dari Nongshim Red Force ada push yang dilakukan dari arah A-main. Ivy good for 1 tapi langsung ada trade dari Primi. 4 lawan 4 secara jumlah sih sama. Tapi sekarang masalahnya Cruz gak bisa ngasih damage. Gak bisa dapetin 1 pemain, at least bikin situasi 3 lawan 3. Spike bakal di-plan sama Exros, lumayan nambahin orb. Bakal disuruh nyari juga pemain. Tinggal 1 orb lagi menuju run it back. Dan full sense, wah niat cuy, lihat cuy mundur ya kan ke fans. Ke Behaven. Tumbangnya pakai Spike. Atau gimana nih? Iya. Oh enggak, ke spawn ternyata. Sport. Terus kenapa mundur tadi? Juga. Si bro nyari apa? Mau nyari orb kah? Udah nggak bisa, udah plan mas. Iya, ketawa tuh Sephiroth. Lupa cuy nggak ngeplan. Get the orb, get the orb. No orb lah, already planted. Bingung. Wah, Kayak sampai kegocek cuy. Mas Exros, ready kan Mas Exros? Tambah 1 sih. Si, lah. Ini gimana? Ah! Mati. Wah, mati juga. Itu kalau nggak mati. Lucu tuh Sephiroth tuh. Lucu terus. Ini nice round sih. Aja. Lucunya udah jauh-jauh, ketemunya Extros tadi. Aduh, capek banget gue. Pertandingan habis. Gue udah ambilin. Kayak lama-lama nahan di Heaven ya kayaknya ya. Udah jauh-jauh nih muter ya kan. Anyone feeling generous? Ketemunya Extros lagi. Ya, sama aja dong, kenapa nggak ada tadi gitu bang. Gak sayang sih. Iya, yang penting ada run it back, cenah. Masih ada Bulldog. Well, senjata-senjata yang masih cukup oke buat dimainin di bonus round. Full sense. Udah dapetin info. Aduh, masuk ada nih mas. Sebelum jump pick, nge-spot. Seenggaknya ada 2 pemain dari Nongshim yang ada di daerah main. Garret sudah diambil sama Jit Boys. Dan control map dari Full Sense. Kelihatannya udah lumayan oke. Jadi mereka tinggal fokus ke area bagian mid sama main doang nih. Oh. Timing, boys. I have this spike. Spike down mid. Dan ada Phantom yang drop kalau begini caranya. Tinggal dikasih ke Exros, dia buka jalan pakai run it back. Ngeri clear garas dan kalau Cruz-nya meninggal. Nanti ini akan menjadi bonus round buat Nongshim. Enggak. Malahan Cruz yang akan muter. Poison's off. Balik lagi ke mid. Nongshim milih buat rotate. Exros. Dia kayak nggak 30 bakal seconds ngecek left. karena bagian belakangnya. Free kill untuk Cruz. Dan S-side sudah ditunggu oleh 2 pemain. Perfect flash, Killua with the double. Misalkan Francis tidak bertahan lama. 6-9. Wah sayang banget. Padahal tadi kalau misalkan ke B aja ya.
Mungkin Cruz-nya mati, terus kadang bisa berbalik. Tapi ya full sense mengamankan Bayram. Iya, tadi B-man-nya nggak diintip dulu sih. Itu. Kan bisa tuh 30 dicek dulu seconds left. B-man-nya. Ada nggak nih kira-kira layer kedua? Perkara nggak dicek, mereka ke A, udah bertemu Q-Tilt, susah sih. Apalagi Exorusnya keculik dari mid tadi, itu mungkin mereka mau gabung tuh ke Rams. Iya. Jadi bareng-bareng ke Rams, jepit area A-Heaven, tapi Exorusnya keculik, perkara Cruznya pintar banget. Dia nge-push lagi, B-man-nya di-repush, di-clear. Streaming. Dapat info, mid-nya dikontrol oleh pemain-pemain dari Nongshim, berhasil kabur dari maut. Dan Nongshim Red Force sementara waktu mengambil area Vance. M-nya di hold, B-nya di hold. Main default 1-3-1. Primi siap dengan Gravenet untuk nge-delay pemain-pemain Nongshim yang nge-walk sih, jadi kayak bisa aja ketangkep. Enggak, ternyata masih bisa buka wall. Barrier mash untuk delay area B-Heaven, run it back, langsung dibuka oleh Exros menuju ke area side B. Flash dibuka oleh Exros, clear ke area Hell, dan run it back tersebut berhasil dihancurkan. Repost dari Jit Boys, B-mainnya di skip. Masih ada dari area B-Heaven. Pemain dari Nongshim Red Force menunggu saat yang tepat untuk ngagetin pemain-pemain full sense, dan itu dia entry mulai dilakukan, paranoia dibuka, buta total di sini dari Cruz, bersembunyi di balik smoke dan mampu mendapatkan 1 kill. Tapi langsung ada trade dari Francis, bertahan hidup selama mungkin dari Jit Boys, pada akhirnya akan tumbang. Demby gocek dari arah new box. Primi nggak bisa nge-swing, kena C. Planted. Spike udah di-plant, retake sekarang harus dikerahkan oleh full sense. Yes. 4 lawan 3. Utility sudah habis semua buat full nge-defense tuh di bagian S-side-nya. Dan kelihatannya saving jadi opsi menarik, tapi wah masih banyak. They try, miss all the shots, save Flyrat. Player Ping standing. up dengan 2 kill. Man standing, the next one. Berdiri paling depan. Menangkap dan juga menyerbu pemain-pemain sisa dari full sense. 7-9. Wah, Cruz sayangnya cuma dapat 1 ya. Karena udah the best he can do sih. Kayak gitu. Beat Boys-nya juga udah ke pinch dari 2 arah. Pirate sempat 적군이 한 명 jadi 남았습니다. ancaman. Nice! Ross. Momen은 왜안 보용? 왜 안 보용? Tenangan coy. Feel pemain-pemain Korea emang Toxins going up. tipe-tipe nembaknya tuh kayak kalem, santai. Tiba-tiba kena terus. Full sense. Oh! Langsung kecebut 2 kill! Welcome to Dambi Show. Let's play. Manusia setengah neon. Bahkan tadi ada statistik yang bilang kalau dia di off season cuman neon doang mainnya. Gila. Primi Jit Boys down. Dan ini udah tinggal nunggu. Aduh, sabar aja di arah bagian B lobbynya. Sementara buat Nongshim tinggal ke S-side. Gak ada satupun pemain yang jaga dan Cruz. Kayaknya nggak ngecek. 1 free kill. Looking for more dari Arby. Spike Kembali down A. Nongshim unggul jumlah dan kelihatannya angka 8 di depan mata mereka. Wah, ini nggak bisa sih, 1 lawan 3. 30 seconds Jagain left. dari mid. Exros balas dengan flash, staying alive selama mungkin. Yang nyambut dari kanan Arby. Manis. Manis banget nih oper-operan dari Nongshim cuy. 8-9. Wah, Full Sense sih jelas tanda tanya berarti defender side-nya cuy. Dari Heaven loh. Mereka cuma bisa dapetin 1 angka sejauh ini. Yaitu di Byron mereka udah. Iya. Gunfight-nya kalah, ya kan, pistolnya kalah. Wah, ini Full Sense jelas dalam masalah besar. Gua expect adanya tactical timeout. 이렇게 많아 얘. 잘 쏘노. Mungkin kalau sekarang, Iya, kalau mereka nggak ada uang, nggak tactical timeout. Nanti, ketika mereka ada duit. Habis ini baru tactical timeout, harusnya.
Ivy siap dengan Toxin outlaw. screen down. Siap untuk menjegal adanya upaya push yang dilakukan oleh Full Sense. Nongshim main sabar. Main nahan dulu nih. Perkara mereka tahu Full Sense mereka lagi eco. Dan berdasarkan kebiasaan dari Full Sense, kalau mereka eco, mereka suka buat main nge-push. Itu udah alasan pertama tuh kenapa Primi jangan dikasih deadlock. Dia pikir dia pegang flash Phoenix kali ya? Ah, klik kanan lah. Gua Ya, klik kanan lah Iya. nge-flash. Ih, makanya. sih bro. Tapi itu emang kepencet sih, soalnya langsung tertawa tapi terluka itu escape-nya. Ya udah, kan bakal diduel. Ya, sana. Langsung ketahuan. Francis manggil bala bantuan. Paranoia. Ada satu showstopper connect. Dumby down. Neural Theft juga dibuka. Dan seketika keadaan 30 seconds left. berbalik Primi. Kali ini masalahnya posisi yang gak begitu nyaman tapi Cruz culik Ivy. Dan ini masih doable buat Full Sense. Kaki luar masih ada Seekers. Masih ada beberapa unit yang masih dimainkan. 10 seconds Delay left. apa yang bisa diberikan oleh Jit Boys. Modalkan Bandit, ternyata masih ada Penshell. Waktu udah gak banyak, dipaksa nge-plan. Dan itu dia, no time. Untuk pertama kalinya waktu tidak bersahabat untuk Nongshim. Tapi itu tadi smart sih. Jit Boys langsung buka showstopper. Perkara rame banget yang mau ngebantuin si Francis. Buka showstopper, but kena Dambi. Langsung di Rotef dibuka, ultimate digunakan di waktu yang tepat dari pemain-pemain Full Sense. One enemy remaining. 3 ultimate loh total dibuka. Open up. Tapi harganya harga yang mereka dapatkan hasilnya tuh sesuai dengan harga mahal yang mereka bayar. Thrifty nge-break momentum dari Nongshim Red Force. Jelas membuat statement, bermain lambat bukanlah jawaban dari segala-galanya Primi. Nah, akhirnya ini orang menang duel cuy. Ini loh Primi yang gue kenal. Dapat first blood. Masih ada kill. Poison orb Dan emitting. walk dari arah A main. Pemain-pemain dari Nongshim Red Force. Poison's off. Dan main retake dari Full Sense sekarang mengetahui side A-nya sudah diisi. Holding area screens, planting sudah dilakukan, info masuk, Spike planted. harus main retake. Tapi rotate-nya agak lambat ya. Terus masih ada dari area B-side. Dan Sapphire tuh mampu mendapatkan Ivy. Gravenet dibuka untuk delay dari arah elbow, perkara ada Parno yang dibuka. Dan sekarang perlahan namun pasti mulai merangsek masuk ke dalam side dari pemain-pemain Sen. Tapi Dambi dari dalam side Still mampu waiting. mendapatkan triple kill. Menghancurkan retake dari pemain-pemain Full Sense. 2 melawan 3 sekarang. Jit Boys low HP save di call. Gimana caranya Dambi dapat 3 cuy? Nah, itu semua fokus ke Emin loh. Dan gua nggak tahu kenapa kayak saya nggak ada yang ngelirik sama sekali. Padahal udah diliatin loh itu dari arah screen sama OP-nya Jit Boys. Bagian Eminnya dan wah sedikit miss dari Full Sense. Awal yang baik. Mereka udah menang jumlah 5 lawan 3. Kembali terulang. Wah. Lagi-lagi Time out. lawannya Dambi. Langsung time out. Jelas coach beku marah nih, coach beku. Oh, langsung. Nah, harusnya 5 lawan 3 di atas kertas. Mereka udah tahu. Di side-nya begitu banyak orang. Dan Emine yang seharusnya nggak terlalu difokusin ya. Karena udah ada operator, no? Yang ngokang ke arah Emin. Somehow, Full Sense. A little bit miss. Mungkin buru-buru atau apa, cuman waktu masih banyak dan ini jelas akan menjadi bahaya karena kelihatannya ritme masih dipegang oleh Nongshim dan perlahan-lahan kayaknya jalur buat comeback semakin terbuka lebar. Tapi buat Full Sense kalau masih main sendiri-sendiri, masih main kayak
lumayan bingung ya. Kayak masing-masing role-nya harus ngecek mana, terus ngambil ke kontrol mana. Terus nggak bagus sih. Jujur ini Primi nggak kelihatan sama sekali sih cuy. Liatin pun. Langsung ambil B-main cepat, perubahan tempo dari Nongshim Red Force. Mungkin aja bisa ngejutin full sense. From the Shadows juga ke arah backside, tapi secara meledak-ledak langsung triple kill kembali dibukukan. Kali ini dengan cara yang sangat meledak-ledak. Dalam satu jentikan jari, Spike side planted. B dikuasai oleh Nongshim Red Force. Dan full sense, seperti obrolan tadi tuh nggak ada artinya gitu cuy. Gila. 1 overdrive ditukar sama 1 angka. Dambi is the GOAT. Layak disandingin sama Messi sih jujur. Poison. Goodbye. Skill hiburan aja buat Sephiroth. Gak bakal ngubah apapun. Dan full sense. Menjadi pertanyaannya, habis ini masih bisa reset ya nih? Nah justru round ini tuh bener-bener round luck banget. Membuat mereka gak bergerak, dan membuat mereka bahkan gak bisa ngerespon sama sekali. Wah, taktik Dambi sih emang. Gila langsung main cepat. Eksplosivitas is number 1 seperti biasa. Overdrive. 가자. 나이스. 펜타 타입 가자. 스톰 Main 받고 cepet pakai Nightfall. Mm-mm. From the Shadows kan mapnya gelap. Ah udah Dambi enak banget itu. Gila, supply-nya manja sih. Manja cuy. 10 sama. Ekonomi kayaknya Find ngepas banget dari full sense. Wah. Kelihatan gak baik-baik aja. Plan udah diambil. Judge. Coba untuk cari infonya. Masih ada Arby. Oh, bermain dengan teleport. Cruz dia udah ngejaga di lini paling depan. Sementara itu Primi dia punya peran yang penting nih. Ketahuan dia baru aja ngebuka barrier mesh. Nongshim kelihatannya mereka bakal nunggu. Begitupun dengan full sense. Karena mau gak mau ya di garage nggak bisa buat maju lebih dalam lagi. Karena kalau maju mau dalam gue yakin kayaknya bakal dipanis sama Arby. Dan side tidak yang akan di-hit. Ini udah ke spot. Bermodalkan Stinger. Maka dia bisa make a play tapi Nongshim gila banget. Stalling time-nya 30 seconds lama left. dan itu sisa naga-naga nih. Misalkan bisa di breakdown ini bisa jadi mahal tapi masih ada Killua dan juga Primi. Oh di dalam side B langsung di sliding in. Killua belum terexpose. Masih jadi pertanyaan besar Dambi dan juga Arby. Kembali Spike ngebongkar daerah side B. Menyisakan kedua pria dari Full Sense yang selalu jadi langganan last man standing. Lagi-lagi savingnya. Mungkin ini udah ketiga kalinya ya buat Jit Boys. Sumpah kenapa ya si Primi ini udah main deadlock sendirian doang Kasian jaga sih. di hell. Kenapa sih lu pada tuh tega sama Primi? Tenang Prim, gue belain lu. Nggak cocok deadlock dia. Tahu, jago-jago main Jet, main Phoenix, main deadlock. Ibarat nih lu stackan 5. Lu tahu nih temen lu star player. Lu bakal suruh dia main apa? Si duelis dong. Iya, lu bakal kasih dia agent-agent egois kan? Jadi nembak aja udah lu nembak. Udah lu nembak lah carry gua, gitu kan? Iya. Nah ini kenapa ditaruh di deadlock? Gua tanya. Nah, Coba. Emang beku-beku ini janggal sih. Sayang banget cuy, Primi ditaruh di... Aduh. Kayak... Jadinya ke gatekeep dia mainnya. 방금 무빈아 Harus main 방금처럼 aman. 가면은 거의 다 이기실 수 있을 것 같아. 방금 얘네 Mau 메인 main aman time juga gimana sendirian doang cuy. Masih. Ini ya, full sense dari tadi cara main mereka juga cuma nungguin digebugin doang. Gak berani keluar kandang. Iya. Mau jadi Primi juga mah, aduh gua ngapain sih main deadlock.
lagi ngapain sih gue gitu loh. Gue pengen nembak. Cuma kalau Jet bareng sama Jitbois kan gacor kan? Kalau gini sih udah serba susah ya. Udah main deadlock nih, mainnya sendirian. Buat apa dia pakai deadlock, coba gue tanya. Iya. Kan kalau lu main deadlock, oke, kayak wallnya dihancurin, lu swing waktu wallnya dihancurin. Atau enggak ketika wallnya dihancurin, lu flash, pick bareng. Iya. Atau enggak gravenet lu buka, gravenet ya kan, jongkok, swing bareng, pakai flash. Mana nggak ada? Gak ada mini games. Nggak ada mini games. Bawain astranya pun kayak nggak berasa gak sih? Makanya. Si Cruz ini, ya Gravity Well, Nova Pulse gitu-gitunya nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada sinkronisasinya sih. Ini emang pure kayak first half tuh mereka bisa dapat 8-4 karena Jitboisnya nembak sakit banget. Dan Nongshim yang off di beberapa round. Sekarang udah 11-10. Lu mau ngandelin Jitbois berapa round lagi? Jadi dia udah kecek tapi kirinya masih ada Francis. Yang nahan. Dengan begitu sabar. Tapi biasanya Francis ngebuka pro lagi sih satu dan bener aja kena cek. Jitbois terusir. Dan terusnya ke spot. Oh dia pegang operator. Full sense. Setelah time out. Kelihatannya masih sama-sama aja. Gak ada yang Poison beda. orb emitting. Gak ada yang best. Poison's off. Langsung hancur kayak. Primi jadi mas-mas buang kill doang kalau gini caranya. Tapi Jitbois. Perfect timing. Menangkap Dambi. First entry udah gak ada dan Nongshim Poison's off. akan diuji kali ini. Ivy dapetin Rams. S-side mungkin kelihatan slightly lebih gampang. Karena cuma ada 2 pemain. Lihat 30 seconds left. Primi. Balik ke arah screen. Stepnya kedengeran. Arah bagian Rams. Miss the shot dari Jitbois dan Killua. Dia harus going huge kali ini. Tertinggal sendirian. Annihilator coba untuk membungkus tapi Jitbois tapi satu more kill. Oh no, habis peluru dan 10 seconds main left. pemain dari Spike Nongshim. down A. Terabsen total. Bersih. Full sense. A clean round. Harvey bertahan 2 kill memang. Iya, 11 sama. We know what we're doing. Nice, semua gara-gara Trust Jitbois each sih. other and we'll be fine. Iya harus Jitbois. Masalahnya kalau dari jadi nomor Raptors ya. Begitu mereka tahu posisi Jitbois di mana, udah tinggal di-dodge aja. Akhirnya Primi dikasih ruang nembak cuy. Dari tadi tuh cuma digebukin doang. One enemy Mas-mas buang util dia. Gini dong, gebukin balik. Jangan mau digebukin doang, gebukin balik. Ah ini nih masalahnya nih, udah bawa operator agresif jadi semakin dikunci. Pergerakan pemain-pemain dari Full Sense. Jitbois Poison toxin screen push down. area A-main sekarang. Trailblazers dibuka. Jitbois dikasih first lane, ngambil A-main. Cruz. Gue gak tahu dia ketahuan gak tuh dari area Tetris. Kelihatan sekelibat aja udah bisa keculik. Nongshim slow approach. Walk dari B-main. Nge-burst harusnya sebentar lagi. Spy cam. Jadi pengepul informasi pertama. Dan one way smoke. Kembali di delay. Info masuk sih ada 2 ya. Ada si Dambi sama si X-Ross dari area B-main. Sementara Jitbois masih punya first lane A-main. Poison dia orb mundur. emitting. Dan jadi nge-cross. Si Poison's Ivy. off. Timingnya nggak ada di sisi Jitbois tadi. 30 seconds left. Para pemain-pemain Nongshim mulai berusaha untuk masuk menuju ke area side B. Dan harus ketahuan posisi dari Cruz ada dari area kiri. Jitbois mampu mendapatkan kill. Cruz udah kedengeran tapi Sapphire dari arah backside. Enemy remaining. Terlalu kuat. Bersama dengan flat yang dilakukan oleh Primi, tersisa 1 pemain saja yaitu RB yang tidak berkutik. 12-11 match point diamankan oleh Full Sense. Match Dengan point. cara yang lumayan susah payah tuh. Iya. Dan agak sayangnya Dambi dikasih operator sih. Maksudnya kalau lu main operator ada overhead, oke.
One enemy remaining. Ada angle yang dijaga. Oh, bagus banget. What? Primi udah di heaven, ya udah tinggal Tiki Taka. Nyaman bernyaman, Jit Boys 28 kill. Gila menyala. Nong Shim. Mungkin saja bisa membawa ini ke overtime karena kelima pemain mereka. High push menuju daerah Rams. Last lane dibuka. Belum ada tanda-tanda. Masih yang didapatkan. Oh, kill one, nice shot. Correct shot, 2 kill. Parano yang kelihatan sedikit terlambat. Delay yang begitu nyaman dari Killua. I know exactly. Neural Tap online. One enemy Dan remaining. Arby tertangkap basah. Down A. Map 3 di depan mata karena Primi. Ultimate ready. The Wonder Kid from Full Sense yang akan membukakan jalan kita semua menuju Essen. Map ketiga is real. Map 2 hampir aja adanya comeback ya yang bisa dilakukan oleh Nongshim Red Force, tapi hampir nggak pernah cukup, bro. Yang bisa comeback Argentina doang soalnya. Nice.